Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Hati-hati Pak Dokter. Nah, ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, ya, jangan pakai akal dan jangan pakai panca indera. Karena apa? Ketika kau pakai akal dan panca indera, pasti kau akan berinteraksi dengan sekitarmu. Dan kau nggak akan kuat. Kau melihat neraka itu nggak akan kuat. Dan pintunya neraka apa? Ketika akalmu jalan, maka saat itu juga ada penilaian. Ketika kau bernilai, maka Allah ada nggak? Saya tanya. Tidak ada, karena adanya Allah hanya saat kau la ilaha, saat kau nol di saluran gelombang mutlak ini. Maka begitu kau ada angka 1 saja, maka kau ada di ordinat nol. Sudah terlempar, betul nggak? Saya sering sampaikan ya. Inilah ordinat 0 ya. Yang kanan ini setan, kiri pun setan. Baik malaikat dan iblis pun keduanya bisa jadi iblis, betul nggak? Malaikat tertingginya pun bisa jadi iblis. Karena dia positif. Dan dia bisa menjadi negatif loh. Allah itu mutlak. Maka hanya bisa terbaca oleh 0. Salurannya hanya 0. Begitu kau ada angka 1 saja. Jangankan 101 saja loh. Kau ada keluar nggak lewat ini? Sudah di luar orbitnya, betul nggak? Maka ada Tuhan nggak di situ? Sudah keluar kau, tak sudah gagal. Jelas? Nanti dibersihkan ya. X per tak terhingga sama dengan 0, limit ya. Tapi adanya tak terhingga yang bawah ini ada saat pembandingmu kau adalah 0. Jelas? Ketika 0 diganti angka 1, mutlaknya ada nggak? Menjadi X, betul nggak? Ketika diganti angka 2 menjadi setengah X, betul nggak? Diganti angka setengah menjadi X, menjadi 2E, mutlak menjadi 2X, betul nggak? Hadirnya mutlak adalah saat kau 0. Maka 0 itu apa? Akalmu mati, nggak jalan. Panca inderamu juga mati. Tapi jangan khawatir ya. Kau masih bisa melihat. Kau masih bisa membaca gelombang sadar. Tapi bukan dengan panca inderamu. Tapi dengan kolbumu. Jangan bayangkan kemudian kamu diam, kemudian menghilangkan diri. Enggak. Kan sudah diberi alat membaca gelombang yang berikutnya. Yang itu di atas akal. Kalau akal kan di sini. Tapi kolbu kan di sini, betul enggak? Makanya kaifiatmu apa? Pusatkan seluruh panca inderamu di hati sanubari. Maka bisa nggak melihat kau? Tetap bisa, tapi dengan mata apa dengan ini? Dengan ini. Inilah pembaca ultra sadar. Ini sadar. Dan ini adalah di bawah sadar. Jelas? Jelas? Dan betul nggak? Gambaran Dajjal adalah ini. Betul nggak? Matanya, mata 1, betul nggak? Jelas? Jelas? Dan kau tertutup akan rohmu, betul ya? Berarti Dajjal itu siapa? Memfitnah manusia dengan gelombang alam bawah sadar. Dan hampir semua praktek meditasi semedi atau spiritual semuanya memakai ini, betul gak? Ayo. Atau disebut indera keenam, ya gak? Di mana itu? Di sini. Jelas? Mata dipejamkan, semua hening semua, tapi dia kontrol di sini. Inilah di bawah alam sadar. Betul? Tapi kalau ultra sadar di mana? Ultra sadar di sini, bro. Jelas? Mana ada Quran yang nyebut iman ditaruh di atas jidatmu? Betul? Betul? Iman ditanamkan di dalam dadamu. Jelas? Maka seluruh praktek ilmu ini, saya tanya, sesat gak? Sesat. Jelas?
Nah, itu dia. Makanya ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, jangan pakai ini lagi ya. Bahaya, pakai yang ini ya. Kau tetap bisa melihat ya. Contohnya ya, ini logika. Jika ini bunyi yang terdengar, atau kalau bahasa ilmiahnya itu namanya sonik ya. Ini ultrasonik, betul? Ultrasonik terdengar nggak oleh telinga? Tidak. Seperti nggak ada bunyi, tapi ada, betul nggak? Nah, kalau bunyi di sini adalah berapa itu ya? Sampai 2 kali 10 pangkat 8 atau berapa itu? Saya lupa ya. Nah, di sini ada nama ultrasonik, di sini ada infrasonik. Bukan berarti nggak ada bunyi loh ya. Ada bunyi yang lebih tinggi daripada kemampuan telingamu untuk mendengar. Demikian juga gelombang, ini ada semua itu, tapi nggak terdetek. Nah, akalmu itu bisa mendetek ini saja. Telingamu mendetek ini saja, bukan berarti ini nggak ada gelombang lagi. Kalau ke sini jangan pakai akalmu, jangan pakai panca inderamu, sudah nggak jelas nggak mungkin sampai. Nah, ternyata ketika kita bisa memakai alat bantu, bisa nggak mendengar ultrasonik? Bisa, makanya bisa dihitung. Oh ini sekian, oh ini sekian, oh ini sekian. Oh ini yang bisa mendengarkan ultrasonik adalah kelawar, gitu. Oh yang bisa mendengarkan infrasonik adalah jangkrik, gitu. Ini didengarkan oleh manusia. Demikian juga alam, ya, yang mendeteksi gelombang itu, ini akalmu saja menjadi kenyataan. Ini ada lagi gelombang ini. Kalau kedetek gelombang dengan pembaca gelombang maka menjadi kenyataan, bro. Jelas? Nah, saya tanya. Metafisika kali metafisika sama dengan fisika. Akhirat dibandingkan dengan roh, kenyataan enggak? Kenyataan, konkret. Jelas? Tapi kalau akhirat kau baca dengan akal, fata morgana, abstrak, jelas? Nah, itulah kenapa ya. Kalau kau di dunianya sesat, apalagi di akhiratmu, betul gak? Belajar masuk akhirat sekarang. Belajar naik dimensi di mana? Ya sekarang saat ada guru. Kalau kau nggak pernah belajar ya, mulai belajar mendeteksi gelombang akhirat dengan pembaca gelombangmu, kau belum punya alatnya. Ibarat HP-mu nih ya, HP-mu 3G, ya sekarang masih support, karena apa? Sinyalnya pakai gelombang 3G. Lah kalau di tempat yang hanya ada 5G, ini support nggak dipakai di situ? Sudah lumpuh. Kenapa HP nggak bisa dipakai? Iya sudah lumpuh. Waktu kau memakai akalmu dan panca inderamu, bisa di dunia, oh bisa dipakai. Begitu naik di dalam kubur, lo kok lumpuh mata saya? Lo kok telinga saya? Betul nggak di dalam Quran? Sumum bukmun omyun fahum layar jin fahum yabisir. Betul nggak? Kenapa kau nggak belajar upgrade gelombang waktu di dunia? Udkhulu fisilmi kafah. Betul? Tapi kata ulama-ulama itu, yang goblok-goblok itu ya, akhirat itu kan nanti katanya, goblok. Pada Nabi bilang, udkhulu fisilmi kafah, berarti akhirat bisa sekarang kan? Ada juga ayat lain. Ketika orang mengejar akhirat, dunianya ngikut, betul nggak? Berarti akhirat sekarang apa nanti? Bisa sekarang, bisa nanti, tergantung kau. Apakah kau telah ketemu nggak caranya, betul nggak? Demikian juga bagi ahli pemain akhirat, dunia hanya tempat bersenda gurau, betul nggak? Lah orang itu sudah ketemu akhirat apa nanti? Sudah ketemu dong, betul nggak? Nah inilah akhirat. Duniamu hanya terbatas ini tak loh ya. Selain ini semuanya akhirat. Kapan kau ketemu akhirat? Sekarang, saat apa? Nah ini sudah akhirat bro. Jelas? Saat kau keluar dari penjara duniamu. Lah penjara duniamu apa? Akal dan panca indera. Sudah akhirat. Kapan? Ya sekarang. Nah kan lucu ya. Contohnya Abdul Somad ya. Cerita dia. Di dalam penjara gini cerita dia. Oh Tuhan begini. Oh menjelaskan syariat, tarikat makrifat. Terus ditanya dia. Sudah bisa masuk akhirat? Akhirat itu nanti. Mudah-mudahan kita bla 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 loh. Aneh gak itu? Berarti dia gak keluar dari penjaranya toh. Karena dia bilang akhirat nanti. Tapi dia cerita. Oh, cuman lidah kan gak bertulang, betul gak? Lucu gak? Allah menyebut dirinya Malik Yaumiddin, aku raja di langit akhirat tertinggi. Dia gak pernah keluar kandang
dunianya. Dia cerita akhirat. Ditanya, akhirat itu kapan? Nanti katanya. Contohnya begini ya, lucu-lucu ya. Harusnya kau keluar begini baru. Akhirat itu kapan? Sekarang loh, jelas. Caranya bagaimana masuk ke akhirat? Jelas tunjukkan caranya, jalannya, prosesnya, rukun syaratnya. Jelas. Bahkan akhirat itu udah berlapis-lapis kok. Akhirat gak cuma satu lapis langit doang ya. Ada 7 lapis langit akhirat tuh, ngeri. Kubur aja gak ngerti apalagi ars kau akan cerita. Saya tanya, Tuhan di ars apa di kubur? Kalau menyebut Malik Yaumiddin itu ars apa kubur? Jelas? Orang cita ars kan lucu, enggak pernah keluar dunia. Saya tanya ya, Malik Yaumiddin, aku raja di langit akhirat tertinggi. Betul? Berarti dia di akhirat tertinggi apa akhirat pertama? Akhirat tertinggi. Ada orang nggak pernah bisa masuk akhirat, tapi cinta yang sini, goblok kayak itu. Ini yang sesat menyesatkan. Banyak ulama kayak gitu, banyak ya. Makanya karena masyarakat Indonesia sudah digoblokan, tinggal didogma apa aja sudah ditelan sudah, karena sudah goblok. Makanya Mr. TM bantu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke? Agama yang ilmiah dan amalia. Agama yang ada sistem wasilahnya. Ada Rasul wasilah dan kitab qadimnya. Kalau agama nggak ada itunya, bukan agama lagi namanya, cuman keyakinan, kepercayaan, nggak bisa dibuktikan sama sekali. Jelas semuanya ya. Jadi ingat ya, jangan mencari tujuan di dunia. Sama seperti kau menggali kubur nerakamu sendiri, betul nggak? Ya. Jika kau di dunia ini ya, cita-citamu kemana? Secepat-cepatnya keluar dari penjara duniamu dan agar bisa memenangkan duniamu, betul nggak? Karena apa? Kau masih hidup. Ini loh, kau masih di tempat yang sama kan, betul nggak? Karena masih di dunia, betul nggak? Tapi rohmu bisa naik ke atas, betul nggak? Maka kau jangan ininya jadi tujuan. Kau terbebas ya menuju Allah Ta'ala dan agar beserta dengan Allah kau menangkan duniamu, lingkunganmu, orang-orang sekitarmu, betul? Kalau kau jadi dokter, manfaatkan doktermu untuk dakwah syiar sekuat-kuatnya, sekuat tenaga. Mumpung kau masih hidup, betul nggak? Kalau kau jadi dukun beranak seperti Bang Gondrong ini, betul nggak? Dakwahlah kepada ibu-ibu yang melahirkan, Bang Gondrong. Betul? Lah kalau kau di sini kemudian tujuannya agar kau kaya, kau sukses, kau punya mobil BMW, goblok namanya. Sudah tahu ilmu ini kok jadi tujuan, betul nggak? Tujuanmu adalah ilahi anta maksudi waditu kaman lebih. Tapi dengan kebesaran Tuhan, kau juga wajib menangkan duniamu. Maka betul nggak kalimat Nabi? Kalau kau mengejar akhirat, duniamu pasti ngikut. Jelas? Tapi kalau kau mengejar duniamu, akhiratmu amblas, betul nggak? Tapi lagi-lagi ya, Mr. TM ya, karena nggak butuh orang, juga nggak butuh disegani, nggak butuh dilihat, juga nggak butuh fans ya. Mendekat ke kampus Taklim Ma'rifat makin sulit. Sekarang cuannya, rukun syaratnya, administrasinya 2 jeti. Kalau nggak tahu angkanya begini ya, saya tunjukkan angkanya ya. Biar nggak pura-pura nggak tahu nanya-nanya itu ya. Ya, ini ya dilihat, sudah paham? 2 juta ya, jelas ya? Jangan salah 200.000 loh ya. Terus jangan pura-pura nanya gratis seolah-olah orang beriman, kemudian saya itu dianggap orang baik, saya dianggap orang jahat pun nggak apa-apa ya. Dianggap penjual agama boleh nggak? Boleh, saya iakan kok. Di sini ajaran Islam sesat ya. Dianggap orang sesat kita kan, iya kan? Nggak apa-apa ya, tapi masuk agama Islam sesat, wajib bayar 2 juta ya, betul nggak? Di sini kita akan masuk neraka, amin. Di sini kita akan menderita di neraka, amin. Di sini kita juga masuk neraka, bayar ongkosnya, tiketnya 2 juta, amin. Gak usah muluk-muluk ya, tapi kau akan lewatin nerakamu walaupun kau masih hidup. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Ini hanya untuk internal kita aja, jangan ceritakan ke orang luar ya. Mudah-mudahan orang luar juga nggak lihat kita ya.
Tutup matamu ya orang luar, gak usah lihat video Taklim Arifat ya, karena nggak baik untuk kesehatan otak dan akalmu ya. Jelas ya? Jangan ceritakan kepada orang lain ya, jangan sebarkan video ini ya. Ini hanya tentang kita saja, karena nggak baik untuk kesehatan otak dan akalmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bayar.